Ma huwa at-tariqu lit-takhallus min al-i'jab? Bagaimana atau apa jalan kita untuk bisa berlepas diri dari sikap ujub? Ya. Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis, "Salathun muhlikat, syuhhun muta' wa hawan muttaba'a wa i'jabul mar'i bi nafsihi." Rasulullah SAW bersabda, ada 3 perkara yang membinasakan seseorang. Dan ini rentan dengan kita para penuntut ilmu. Jadi orang-orang yang punya kelebihan itu, ya, dialah yang paling cepat ujub, ya. Jarang orang yang ujub itu orang fakir miskin. Ya, kalau ada orang fakir miskin dia ujub, itu kelebihan berarti, keterlaluan. Atau orang yang ujub itu orang yang bodoh. Tidak ada yang bodoh di tempat itu kecuali dia, yang paling bodoh kecuali dia. Itu tidak bisa dia ujub. Demikian juga tidak ada orang yang ujub itu dia jelek misalnya. Dia ujub dengan kejelekannya. Dia pasti ujub ini muncul dari orang-orang yang diuji oleh Allah dengan kelebihan. Dia kelebihan harta, atau dia berkuasa, atau dia punya kelebihan fisik, atau dia punya kelebihan apa saja, ilmu, itu juga bisa kena ujub. Nah, oleh karena itu berhati-hati. Bagaimana caranya kita menghilangkan ujub ini? Pertama dengan berdoa kepada Allah. Tidak boleh kita ujub, ya. Ujub itulah yang menenggelamkan Qarun bersama semua harta bendanya. Allah katakan dalam Al-Quran, فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ. Lalu kami tenggelamkan dia, ya, Qarun itu bersama rumahnya dan harta bendanya, ya, ke dalam bumi. Dan itu mudah bagi Allah. Nah, orang juga ujub dengan ilmu itu tidak baik. Orang bisa berpindah dari tadinya alim kemudian menjadi orang yang paling bodoh. Ya, bisa terjadi. Tadinya dia alim, waliyadzubillah, kemudian dia ujub dengan sebab ilmu itu, kemudian dia kecelakaan. Ya, kecelakaan, kemudian kena kepalanya. Kemudian dia setengah gila. Dia menjadi lupa dirinya, ya. Kemudian di antara sebab juga kita insyaallah dijaga oleh Allah dari sifat ujub, ya, di samping berdoa tadi supaya kita dihilangkan ujub, adalah kita memuliakan orang-orang yang di bawah kita, atau kita tawadhu, ya, tawadhu. Rasulullah SAW bersabda, "Wa ma tawadha'a ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah." Dan tidaklah seorang itu tawadhu karena Allah, melainkan dia pasti diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini camkan, ini santriwati. Kalian hafal ini hadis ini, dan juga kalian tahu artinya dan masukkan ke dalam hati kita. Masukkan dalam hati kalian. Wa ma tawadha'a ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah. Tidaklah seorang itu tawadhu karena Allah. Ya, bukan supaya dibilang tawadhu, tidak, tapi betul-betul oleh karena Allah tawadhu. Pasti dia akan diangkat derajatnya oleh Allah. Artinya tanpa dia ujub, tanpa dia menyombongkan diri, tanpa dia merasa angkuh, atau tanpa dia membanggakan diri, dia akan diangkat derajatnya oleh Allah. Dan di sini kita ambil poin penting. Kalau kita ingin diangkat derajat kita oleh Allah, kita harus ajar diri kita tawadhu. Nah, kita belajar tawadhu itu kepada orang yang kurang dari kita. Ya, kita tawadhu kepada kalian misalnya santriwati, tawadhu kepada adik kelas kalian. Walaupun dia miskin, walaupun dia kurang, walaupun dia lebih kecil, kalian tawadhu, ajarkan dia, hormati dia, sayangi dia dengan baik dan sebagainya. Itulah yang akan menyebabkan kita diangkat derajat. Jangan pernah berpikir orang itu dengan ujub dia akan terangkat derajatnya. Oh, dia merasa lebih dari orang lain. Oh, dia merasa sombong lebih-lebih daripada orang lain. Itu justru menenggelamkan kita, menjadikan kita semakin rendah. Ya, tapi kalau kita tawadhu karena Allah, maka Allah akan angkat derajat kita.
Ya, apalagi kepada orang yang lebih tua, kepada guru kita, kepada kakak kelas kita, kepada ustazah kita, kepada musyrifah kita. Kita muliakan, berkata yang lembut, ya, sopan, jangan berkata kasar, jangan mengangkat suara lebih besar dari suara guru kita atau kakak kelas kita. Ya, harus sopan. Ya, ini adab. Ya, adab. Dan ini kadang-kadang yang diabaikan oleh banyak para penuntut ilmu, sehingga ilmu mereka itu kurang berkah, bahkan tidak ada berkahnya. Ya, kalau kita bicara itu tidak boleh kita lebih tinggi suara kita dari orang yang lebih besar dari kita. Itu adab. Ya, apalagi kepada guru kita, kepada ustazah kita, ya kita sabar. Ya, kalau misalnya guru ini menyakiti kita dan dia kita tahu salah, sabar. Dan kalau kita nasihati dengan baik, dengan lembut kepada guru kita. Maksudnya kita nasihati dia berdua, kemudian kita sampaikan bahwa ini ustazah salah di hal ini, jangan diulang. Ya, ustazah juga harus nerima. Jadi jangan nanti ditegur gurunya itu di depan orang banyak untuk dipermalukan. Itu enggak boleh. Ya, haram hukumnya. Jadi kita harus muliakan. Termasuk juga yang menghilangkan ujub itu adalah dengan terus kita menuntut ilmu. Karena dengan kita semakin banyak berilmu dan berusaha beramal, Allah akan jadikan kita ini semakin merendah. Tapi kalau kita ilmu kita tidak terus kita pelajari, maka itu yang menjadikan orang itu dia ujub dengan sesuatu yang sedikit. Ya, walaupun ujub ini kebanyakan terjadi pada orang-orang yang memiliki kelebihan ilmu, kelebihan dunia, kelebihan kekuasaan, kelebihan rupa. Ya, dia merasa dia paling cantik di dunia ini. Itu orang yang ujub. Ya, orang ujub. Ya, nanti ya waktu umur 70 tahun sudah tidak cantik lagi. Ya, tidak berguna. Apalagi kalau dia ujub, dia akan ditinggalkan oleh orang banyak. Orang yang baik itu akan disenangi. Ya, orang yang buruk itu tidak akan disenangi bahkan oleh orang buruk. Ya, kalau ada orang yang pelit misalnya luar biasa. Ya, orang yang pelit ini suka enggak sama orang yang pelit? Enggak suka. Orang yang sombong suka enggak sama orang yang sombong? Enggak suka, apalagi dengan orang yang tidak sombong. Nah, itu diantaranya ya.